Selamat pagi para netizen dimanapun kita berada. Salam inspirasi bagi kita semua. Ya, tunjangan DPR ternyata ya setelah didemo kabarnya gagal mendapatkan tunjangan 50 juta per bulan. Nah, kenapa kok seperti itu? Mungkin akibat demo-demo yang begitu luar biasa begitu kan ya. Apakah hanya omon-omon atau bagaimana? Tapi nampaknya ya setelah demo besar-besaran begitu kan bahwa tunjangan anggota DPR ya hanya diberikan hanya tunjangan sewa rumah saja. Kabarnya begitu ya. Dalam 1 tahun ya, kabarnya dalam 1 tahun bukan 5 tahun. Kabarnya kalau 5 tahun ya hampir 600 juta begitu, bayangkan. Jadi saya kira kegagalan-kegagalan inilah yang kemudian akibat dari masyarakat yang kecewa terhadap apa yang kemudian yang didapatkan oleh DPR itu begitu kan ya, 50 juta per bulan. Saya kira kalau 5 tahun memimpin, bayangkan kali aja begitu kan. Hampir berapa miliar di situ. Jadi saya kira ini langkah yang baik begitu. Tapi katanya begitu kan ya, anggota DPR dapat tunjangan ini begitu kan. Kabarnya hanya pada Oktober ini ya. Setelah Oktober kabarnya sudah normal lagi seperti biasa begitu kan. Ini terungkap alasan anggota DPR dapat tunjangan rumah 50 juta hingga Oktober. Bayangkan, kabarnya ini sudah berjalan lama gitu ya. Kok baru terungkap begitu? Jadi saya kira bahwa masyarakat ya akibat kekecewaan yang sangat luar biasa terhadap anggota DPR, karena juga jelas bahwa anggota DPR adalah wakil rakyat. Seenaknya di situ hanya joget-joget, hanya rapat banyak yang kemudian ada yang datang, ada yang enggak. Tiba-tiba dapat tunjangan seperti itu begitu. Di mana letak hati nuraninya sebagai seorang pemimpin? Bagaimana rakyat yang sekarang ini banyak yang kemudian PHK massal, ya mau bekerja susah. Terus kemudian masyarakat sekarang ini dihadapi dengan ekonomi yang begitu lesu begitu kan. Ini kan artinya apa? Artinya secara tidak langsung kalau akal sehat tolak aja begitu. Makanya semuanya kan banyak yang mengatakan tergantung dari pemimpinnya. Tergantung dari pemimpinnya, kabarnya begitu. Jadi kata Dasko ini setelah Oktober 2025 anggota DPR ya tak menerima tunjangan rumah 50 juta lagi per bulan ya. Kabarnya hanya sewa 1 tahun, kabarnya begitu. Kalau 1 tahun 50 juta dikalkulasikan sampai 600 juta, ini kan agak lucu juga pada akhirnya begitu. Jadi saya ulangi bahwa anggota DPR itu mendapatkan tunjangan perumahan setiap bulannya 50 juta dari bulan Oktober 2024 sampai dengan bulan Oktober 2025, yang mana uang tersebut akan dipakai untuk kontrak rumah selama masa jabatan anggota DPR 5 tahun, yaitu selama 2024 dan sampai dengan 2029. Nah, jadi itu diangsur dari Oktober 2024 sampai Oktober 2025. Jadi setahun setiap bulannya 50 juta yang akan dipakai untuk biaya kontrak selama 5 tahun. Coba kita baca komentar-komentar dari netizen. Agak ngeri-ngeri sedap begitu. Ada yang mengatakan bahwa hasil demo antek-antek asing. Ya katanya begitu. Ini Ning Monica ya berkomentar seperti itu. Ada yang juga berkomentar sangat-sangat luar biasa ini. Sebenarnya simpel, keinginan rakyat. Kalau memang DPR itu merasa membawa aspirasi rakyat, tunjukkan dong dengan kerja nyata, serta perhatikan dong keberpihakan kepada rakyat ketika membuat undang-undang yang pro terhadap rakyat. Jangan enaknya sendiri kerja nggak sesuai harapan rakyat, undang-undang dibentuk hanya menyusahkan rakyat. Betul ya? Ini salah satu komentar begitu kan. Salah satu komentar dari netizen, saya kutip ya. Tapi ada yang juga berkomentar bahwa bagus ya, tapi jangan pura-pura jadi pahlawan. Itu bukan hadiah. Itu memang hak rakyat yang kalian rampok tiap bulan. DPR sering ya cuma tahu stop ya 1 kran ya, tapi diam-diam buka 10 kran baru. Hentikan semua bancakan fasilitas, baru bisa disebut reformasi. Bukan sekedar ganti nama tunjangan jadi tumbal rakyat. Memang ada oknum begitu kan. Nah ada oknum, kalau gajinya seperti itu kok masih korupsi? Nah itu pertanyaannya begitu kan. Ini kebangetan begitu kan. Kalau saya boleh mengatakan ya tulul begitu kan. Kata Sahroni begitu kan. Ini lebih tulul begitu kan.
gajinya sudah jelas besar begitu ya, dapat tunjangan sudah besar, kok masih ada yang main korupsi, kok masih ada yang main proyek-proyek besar begitu kan ya, kok masih menjadi maling begitu kan ya, dana CSR saja sudah banyak di situ begitu, apalagi soal dana hibah. Ini saya kira bahwa apa yang terjadi kepada negara kita ini hanya semboyan bahwa kita merdeka ketika merdeka begitu kan. Merdeka itu kalau sudah tidak ada korupsi, bro. kan pada akhirnya ngeri-ngeri sedap begitu ya. Maka tunjangan rumah anggota DPR ini sebesar 50 juta, kabarnya begitu kan ya. 50 juta per bulan menimbulkan polemik di masyarakat ya, sampai terjadi demo besar-besaran ya. Saya melihat bahwa dengan apa yang kemudian disampaikan oleh Mbak Puan kemarin mengatakan menampung aspirasinya. Nah, kalau menampung aspirasinya bagaimana tunjangan, apakah ini masih dapat atau tidak begitu kan ya. Tunjangan tersebut kabarnya begitu kan ya diberikan dalam bentuk angsuran. Ya, karena anggaran tunjangan perumahan belum sepenuhnya tersedia pada 2024. Nah, setelah November 2025, anggota DPR ini tidak akan mendapatkan tunjangan perumahan lagi. Kalau dia tidak mendapatkan tunjangan perumahan lagi, begitu bagaimana begitu kan ya? Dengan hal-hal yang kemudian ya rakyat kan tidak tahu begitu. Rakyat tidak tahu dapat apa tidak begitu kan. Nih, anggota DPR dapat tunjangan 600 juta untuk kontrak rumah 5 tahun. Bayangkan, dari 50 juta per bulan, ini kok ganti sewa rumah atau kontrak rumah selama 1 tahun 600 juta. Di mana begitu kan? 600 juta itu kalau di berbagai daerah begitu kan, ada yang sudah dapat rumah. Bukan sewa lagi, tapi beli rumah. Benar nggak begitu kan? Coba katakanlah di Jawa Timur, di berbagai manapun begitu kan ya, investasi 600 juta beli rumah, beli tanah, itu sudah ada begitu. Ya, jadi saya kira ini agak lucu juga begitu. Gimana begitu kan? Ini tunjangan yang diberikan sejak Oktober 2020. Wah, ini coba baca begitu. Saya baru dengar ini begitu ya. Agak menarik. Tunjangan itu diberikan sejak Oktober 2024 hingga Oktober 2005 dan totalnya mencapai 600 juta. Uang tersebut kata Dasko digunakan untuk mengontrak rumah selama 5 tahun masa kerja anggota DPR periode 2024-2029. Ini ya sama aja omon-omon begitu kan. Sama aja omon-omon. Jadi itulah kelakuan anggota DPR begitu kan ya. Kalau tunjangannya diberikan sejak Oktober ya dan baru tahu hari ini begitu kan, dan baru tahu hari ini kan pada akhirnya rakyat kan tidak tahu apa-apa begitu kan soal uang dan sebagainya begitu. Jadi saya kira bahwa ya dalam beberapa kutipan ini begitu kan ya sudah jelas begitu ini 50 juta dari bulan Oktober 2024 sampai dengan bulan Oktober 2025 yang mana uang tersebut akan dipakai untuk kontrak rumah selama masa jabatan anggota DPR 5 tahun, yaitu ya selama 2024 dan sampai dengan 2029. Ini ngeri, Bos. Ngeri begitu. Ini besar tunjangan anggota DPR ya lukai hati rakyat ya. Dari Direktur Political IPR Review, begituan Iwan Setiawan menilai bahwa besar tunjangan dan gaji anggota DPR sangat melukai hati rakyat. Betul begitu kan? Ada nuansa ketidakadilan bagi kita begitu. Ada nuansa ketidakadilan, tidak transparansi kepada publik, Bos. Iya kan? Ya coba transparansi kepada publik apa yang dilakukan DPR ya. Apa yang kemudian dirasakan oleh masyarakat. Ya enak mereka begitu. Apakah dia berpikir karena mengeluarkan banyak uang ketika mau mencalonkan diri? Coba bayangkan misalnya begitu. Mencalonkan diri begitu kan ya, menghabiskan 15 miliar ya, misalnya 15 miliar. Coba kalikan saja kalau gaji DPR 100 juta ya kali 60. Coba saya hitung ini begitu kan ya. Dapat apa yang didapatkan oleh DPR misalnya begitu kan ya. 100 juta 1 bulan ya kali 60 kan 5 tahun masa jabatannya. Hanya dapat 6 miliar. Ini hanya dapat 6 miliar, Bro. Bayangkan kalau mencalonkan diri menghabiskan 15 miliar, tekor kita. Ya, dapat dari mana? Ya untuk mengembalikan modal itu.
Yang mengembalikan modal itu dapat dari mana? Coba pikir secara logika. Ini kalau 100 juta. Bayangkan. Bayangkan. Kalau 1 miliar misalnya ya. Misalnya anggota DPR ya mendapatkan 1 miliar ya, 1 miliar setiap bulan. Maka ya setelah kalkulasi selama 5 tahun dia mendapatkan 60 miliar. Bayangkan. Kalau 1 miliar. Jangan-jangan anggota DPR yang didapatkan 1 miliar begitu kan. Kalau 1 miliar mungkin tergiur ya. Habisnya 15 miliar untuk mencalonkan diri begitu kan. Yang didapatkan uang ya setiap bulannya misalnya begitu kan dengan angka 1 miliar, maka selama 6 tahun dia akan mendapatkan 60 miliar. Nah, coba hitung apakah saya salah hitungannya atau tidak begitu. Kan ngeri-ngeri sedap pada akhirnya. Ada nuansa-nuansa ketidakadilan. Kali berapa DPR di situ begitu kan? 38 DPR kalau nggak salah begitu ya. Jadi saya kira berapa triliun di situ pada akhirnya. Jadi saya kira bahwa ada nuansa ketidakadilan pada akhirnya dengan adanya seperti ini begitu ya. Apalagi coba kita lihat saja ya. Bahkan banyak yang menilai bahwa begitu kan ya, dihitung dari gaji pokok dan tunjangan DPR itu berkisaran kabarnya begitu. Ada yang mengatakan 54 juta, ada yang mengatakan 100 juta per bulan atau sekitar lebih lah begitu kan ya. Kalau sehari 3 juta, bayangkan. Ada nuansa ketidakadilan pada akhirnya begitu. Jadi saya kira ini perlu begitu kan antisipasi sebagai Presiden Prabowo begitu. Ya antisipasi terhadap anak buahnya yang di bawah. Ya apalagi DPR ini begitu kan. Kalau toh pada hakikatnya yang didapatkan segitu ngeri bos. Ya apalagi 1 miliar begitu. Ini gaji per bulan ya ketua MPR dan DPR hanya 5 juta. Ya gaji per bulan wakil ketua MPR dan DPR 4 juta. Gaji anggota DPR dan MPR ya gajinya 4.200.000. Ini gaji pokok. Belum lagi tunjangan kehormatan, belum lagi tunjangan yang lain, belum lagi perjalanan dinas, ya, belum lagi dana aspirasi, belum lagi tunjangan dinas, belum lagi perjalanan dinas, belum lagi tunjangan ini, tunjangan itu begitu. Banyak, Bro. Ya. Saya nggak tahu persis begitu, tapi saya akan mewawancarai begitu kan ya. Nanti mungkin salah satu anggota DPR, mantan anggota DPR RI yang didapatkan seberapa sih sebenarnya? 1 miliar kah atau berapakah begitu kan? Kalau 1 miliar jelas mereka begitu. Yang didapatkan semuanya bisa saja 60 miliar ya dalam 5 tahun itu begitu. Ngeri kan pada akhirnya. Inilah yang didemo oleh masyarakat ya. Oke, mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus di channel Hodari Podcast Rakyat ini. Jangan lupa di subscribe.